Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga segala aktivitas keseharian kita dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Andi Musfira, NDH 38. Saya salah satu anggota Latsar Angkatan 5 Kelompok 4. Saya akan memaparkan profil di mana di instansi saya bekerja, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Haji Andi Sultan Denraja. Rumah Sakit Umum Bulukumba didirikan pertama kali pada tahun 1969 yang terletak di Jalan Dr. Sutomo nomor 1 Bulukumba, bergabung dengan Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba. Sesuai dengan tuntutan perkembangan kebutuhan rumah sakit umum, kemudian dibangunlah rumah sakit umum baru yang berlokasi di Jalan Serikaya nomor 17 di wilayah Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, di atas lahan seluas 5 hektar dengan luas bangunan 15.000 meter persegi. Pada tanggal 18 Maret 1987, seluruh pelayanan rawat inap dan rawat jalan dipindahkan di lokasi rumah sakit umum baru dan diresmikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang saat itu menjabat oleh Bapak Soeharjo Surjaningrat dengan status rumah sakit tipe D. Pada tahun 1990, Rumah Sakit Umum Bulukumba ditingkatkan lagi kelasnya menjadi tipe C berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007. Sejak Rumah Sakit Umum Daerah berdiri mulai tahun 1969 dengan nama Rumah Sakit Umum Bulukumba hingga tahun 2012 dengan nama Rumah Sakit Umum Daerah Haji Andi Sultan Denraja. Direktur Rumah Sakit Umum Haji Andi Sultan Denraja Kabupaten Bulukumba adalah Dr. Haji Rizal Ridwan Dapi, SPOG, KMKes. Adapun visi dan misi Rumah Sakit Umum Daerah Haji Andi Sultan Denraja, di mana visinya adalah menjadi rumah sakit rujukan yang berkualitas, profesional, dan sejahtera. Sedangkan misinya yang pertama adalah memberikan pelayanan cepat, tepat, nyaman, dan terjangkau oleh masyarakat sesuai standar pelayanan minimal atau SPM. Yang kedua adalah melayani sesuai dengan standar pelayanan yang dilandasi etika profesi. Yang ketiga, meningkatkan program pembangunan mutu pelayanan rumah sakit secara berkesinambungan. Yang keempat, meningkatkan kualitas SDM rumah sakit melalui pendidikan dan pelatihan. Yang kelima, mengembangkan sistem informasi berbasis IT. Dan yang keenam adalah mewujudkan kesejahteraan karyawan lebih baik. Di mana motonya Rumah Sakit Umum Haji Andi Sultan Denraja adalah kepuasan Anda, tujuan kami. Adapun tujuan instansi di Rumah Sakit Umum Haji Andi Sultan Denraja yaitu sebagai arah penetapan strategi dan kebijakan pembangunan rumah sakit umum daerah selama 5 tahun ke depan. Yang kedua, sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan atau rencana kerja bisnis anggaran melalui program dan kegiatan yang ditetapkan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah sebagai tolak ukur dalam penilaian kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Haji Andi Sultan Denraja. Pelayanan yang ada di Rumah Sakit Umum Haji Andi Sultan Denraja terbagi atas dua, yaitu pelayanan rawat inap dan pelayanan rawat jalan, di mana pelayanan rawat inap terdiri dari pavilium, perawatan anak atau mawar, perawatan bedah atau melati, perawatan interna atau flamboyan, perawatan kelas 3 atau seruni, perawatan isolasi atau bougainville, perawatan obgyn atau asoka, perawatan ICU, perawatan perinatologi, instalasi rawat darurat, kamar bersalin, ruang pemulihan recovery room. Untuk pelayanan rawat jalan terdiri dari poli anak,
Polih bedah. Polih bedah subspesialis kepala leher, poli penyakit dalam, kebidanan dan kandungan, kulit dan kelamin, mata, jiwa, jantung, gizi klinik, saraf, THT, dan gigi. Adapun uraian tugas yang ada di instansi saya bekerja, yaitu pada pasal 37 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan adalah yang pertama, melengkapi sarana dan prasarana pelayanan keperawatan sesuai dengan standar pelayanan keperawatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan kode etik, standar pelayanan keperawatan, standar profesional, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Merujuk klien dan tidak dapat ditangani kepada perawat atau tenaga kesehatan lain yang lebih tepat sesuai dengan lingkup dan tingkat kompetensinya. Mendokumentasikan asuhan keperawatan sesuai dengan standar. Memberikan informasi yang lengkap, jujur, benar, jelas, dan mudah dimengerti mengenai tindakan keperawatan kepada klien dan atau keluarga sesuai dengan batas kewenangannya. Melaksanakan tindakan pelimpahan wewenang dari tenaga kesehatan lain yang sesuai dengan kompetensi perawat dan melaksanakan penugasan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah. Tujuan jabatan perawat terampil yaitu yang pertama melakukan pengkajian keperawatan dasar pada individu, melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan, melaksanakan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka melakukan upaya promotif, melakukan tindakan keperawatan pada kondisi gawat darurat, bencana, ataupun kritikal, melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area komunitas, melakukan dokumentasi tindakan keperawatan. Standar pelayanan yang harus dicapai yaitu meningkatkan mutu pelayanan, meningkatkan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, dan meningkatkan kualitas diri dengan meningkatkan kompetensi sesuai bidang profesi. Keterkaitan tugas dengan pencapaian instansi adalah upaya untuk mewujudkan tujuan bersama di wilayah kerja yang konsisten, yang bermutu, dan upaya untuk mewujudkan tujuan bersama di wilayah kerja. Upaya perwujudan Smart ASN yaitu menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, di mana wujud dari hospitality. Yang kedua yaitu meningkatkan kompetensi melalui seminar dan pelatihan sebagai wujud aktualisasi diri. Melakukan edukasi melalui media sosial sebagai wujud menguasai IT. Disiplin dalam melaksanakan tugas sebagai wujud profesionalisme, integritas, dan nasionalisme, di mana kolaborasi lintas profesi dan lintas sektor dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat, dan kegiatan sosial lainnya sebagai wujud networking, melakukan kegiatan bakti sosial sebagai wujud entrepreneurship. Itulah tadi penjelasan saya dan saya mengucapkan terima kasih.